Kan ngopi gitar toh. Iseng-iseng saja. Iseng saja. Lagi nyantai belajar. Belajar. Gimana Mas? Kok tumben main ke sini? Saya mau tanya Pak. Mana agak sini biar enak ngobrol santai. Tak taruh dulu ya. Oke. Gimana? Saya mau tanya tentang batas-batas aurat laki-laki sama perempuan itu. Dari mana ke mana gitu Pak? Kok tiba-tiba tanya aurat itu ada apa ini ceritanya? Ya kan saya punya cerita masa lalu. Waktu saya kecil kan saya ke musola. Nah, sudah pakai sarung, tapi saya lupa kalau saya itu pakai singlet. Nah, gitu. Masalah aurat karena kita itu di Indonesia, kita ikut jalurnya Imam Syafi'i. Kalau masalah aurat itu antara laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kalau laki ma baina surati wa ruba, batasnya antara pusar sampai ke lutut. Nah, ketika kok nyun sewu ada seorang laki kok nyun sewu pakai baju ataupun celana kok atasnya lutut, bawahnya pusar, kok kelihatan, berarti itu termasuk membuka auratnya. Berarti kalau membuka auratnya gimana hukumnya? Dosa. Itu ketika perempuan. Laki-laki Nah kalau perempuan, wah ini paling enak. Istimewa. Wah, istimewanya gimana Pak? Istimewanya seorang perempuan itu kenapa kok beda dengan laki? Karena saya sendiri ketika melihat seorang wanita yang membuka auratnya, apalagi seorang wanita itu cantik ya, cantik, istilah anak muda zaman sekarang bodinya kayak gitar sepaknya, wis pas tuh bawa gitar pas ikannya. Wah itu cantik, semok, wah aduhai bodi gitar, apalagi auratnya kelihatan, wah itu manusiawi ya, manusiawi normal tuh Pak. Masih suka perempuan mah. Kirain nggak suka perempuan. Astagfirullah. Nah gini, kalau batas auratnya seorang perempuan ini gini, jami'u badaniha, semua anggota badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kenapa wajah kok dan kedua telapak tangan dikecualikan? Karena di Quran surat Al-Ahzab ayat 31 kalau nggak salah, itu bunyinya yang artinya itu kurang lebihnya gini. Untuk aurat perempuan itu ada pengecualiannya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kalau di hadis itu ambil dasarnya Rasulullah melarang seorang perempuan ketika ihram itu menutup kedua telapak tangannya memakai kaos tangan dan wajahnya ditutup dengan niqab. Niqab itu menutup. Nah itu ambil dasarnya di itu surat surat apa tadi, Al-Ahzab ayat 31 dan hadisnya yang tadi saya sampaikan tadi gitu. Nah tapi kadang ada juga yang bertanya-tanya, loh katanya untuk masalah aurat sendiri seorang perempuan semua anggota badan dan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti gimana itu cewek-cewek yang dari atas sampai bawah tertutup, tapi kenapa kok banyak sekali yang kedua kakinya, yang mana telapaknya dari sini, bahkan cewek kan sini. Oh iya. Ya enggak? Iya. Kok kelihatan itu hukumnya gimana? Katanya jami'u badaniha al-kaf idal wajah wal kafain. Kalau menurut Syafi'iyun, ulama-ulama yang bermadzhab kepada
Imam Syafi'i, bahkan Imam Munaji sudah mengeluarkan fatwa berpendapat itu kedua telapak kaki yang atas dan yang bawah sampai mata kaki sini itu bukan termasuk aurat. Itu menurut Syafi'iyun, yang mana di situ ada Imam Munaji. Nah, Imam Munaji termasuk murid daripada Imam Syafi'i. Gitu. Nah, untuk tadi yang ditanyakan oleh Mas Bendol, tadi Mas Bendol bertanya, saya sholatnya pakai silet, itu bagaimana? Silet untuk berdarah. Nah, silet apa singlet? Singlet. Singlet. Kalau silet menurut berdarah. Saya kalau dengar kata-kata singlet itu dengar cewek-cewek yang pakai baju singlet itu, wah itu bikin gini gimana? Oke, balik yang tadi aja. Manusiawi. Manusiawi. Ini gini Mas, saya sampaikan, orang yang lagi sholat memang tidak diperbolehkan membuka auratnya, entah itu perempuan, entah itu laki. Bahkan ketika terbuka dengan angin, kena angin langsung buka, itu pun harus bagaimana caranya secepatnya menutup auratnya. Gitu. Nah, tadi semisal saya sholatnya gimana? Asalkan tidak membuka auratnya dari lutut sampai pusar, itu sah-sah saja. Pertanyaannya, waktu Mas Bendol itu pakai singlet, itu antara lutut sampai pusar kelihatan enggak kebuka? Enggak kebuka. Berarti enggak apa. Namun saya tidak semerta-merta seperti itu. Kita ibadah, bro. Kita suan kepada Allah, nyembah sama Allah. Masa kita kadang ngapeni cewek berpakaian yang rapi, yang tertutup, bahkan wangi-wanginya. Masa suan sama Gusti Allah, sholat nyembah sama Allah. Masa singletan. Wah, ya bener, ya memang pakai segini, gitu. Terus ini segini, dari pusar ke atas gak pakai baju, lutut ke bawah gak pakai celana, katakanlah. Itu terbuka memang gak masalah. Secara syariat boleh-boleh saja. Nah, memang batas aurat itu sendiri, tapi apakah pantas? Apakah sopan? Apakah beretika? Kita ibadah, tapi harus melalui tata krama. Kita tuh suan kepada siapa? Gitu loh. Suan Pak DPR, suan Pak Lurah, bahkan suan calon mertua, wah rapi. Atau yang biasanya nggak pakai apa itu sisirnya yang pakai minyak rambut yang timis, wah klimis. Suan Gusti Allah amburadul. Pakaiannya kadang sok sakarepe dhewe. Kadang ada lagi yang sholat tertutup. Atau tertutup. Tapi kadang ada bajunya koko putih, dalamnya ada kaos partai, toples nomor sekian. Itu kadang keliru. Iya. Sering terjadi. Nah, apa malah sampean sendiri? Oh enggak, Pak. Saya enggak punya. Itu udah jelas belum? Alhamdulillah jelas. Kalau udah jelas itu main gitar bareng-bareng. Lagi mood banget gitu. Oh iya. Mumpung lagi nyantai. Ya. Saya kalau gitar itu inget omongan orang, katanya banyak sebagian orang bilang kalau main gitar itu haram. Gitar itu haram. Itu bener apa sih enggak? Sebaiknya enggak ya, jatuh. Taruh sini aja. Memang ada yang mengatakan bahwasanya alat musik khususnya seruling dan gitar itu memang ada ulama yang memberi fatwa bahwa itu haram. Namun permisi, maaf kata. Kalau saya mengatakan ini, kita jangan terlalu memvonis seseorang saklek gitu. Karena seseorang itu mengeluarkan ekspresinya, berekspresi itu berbeda-beda. Contoh, kadang ada seseorang yang mendengarkan lantunan sholawat, yang mana beliaunya sangat rindu terhadap Rasulullah, cinta terhadap Rasulullah, mendengarkan sholawat, lantunan sholawat diiringi dengan musik, dia meresapi.
meresapi kenikmatannya bersolawat. Sampai kadang ada yang goyang jempol. Ya Hanana, ya Hanan. Siapa tahu dengan ekspresi goyang jempol, mendengarkan alat musik, bahkan kadang juga pakai musiknya, memainkan alat musiknya. Siapa tahu justru orang itulah yang hatinya sampai ke Rasulullah. Karena kita jangan sampai memvonis orang segampang itu. Nah, masalah tadi boleh dan tidaknya, kalau saya gini, contoh, kalau saya mengartikan gini, mendingan main musik, ingat Allah daripada tidak main musik tapi tak ingat sama Allah. Iya. Paham enggak? Paham. Loh, ini alat musik ini yang saya bisa buat apa ya? Bahasanya kita itu cara wong Jawa itu bisa kanggo narik. Ya enggak? Iya. Karena musik itu memang bisa, kadang seseorang bisa tentram dengan adanya musik. Ya enggak? Iya. Makanya ada juga ulama yang kadang remen sama gitar. Bukan remen, main gitar. Kenapa? Karena dengan adanya main musik bisa membuat teman-temannya ataupun orang-orang yang seperti itu dulu, seperti naudzubillah, dikumpulkan dengan cara memainkan musik, bersolawat bareng. Ya enggak? Bersolawatan bareng. Bahkan ada juga yang zikir bareng, dilantungi dengan musik-musik religi lah. Kalau saya asalkan itu tidak melanggar, kalau saya mungkin ya kalau salah mohon dikoreksi siapapun yang tahu tentang apa yang saya sampaikan. Tapi kalau menurut saya masalah musik ya jangan terlalu diperdebatkan lah. Tergantung niatnya. Al-umuru bil maqasid. Setiap sesuatu tergantung apa niatnya, tergantung niatnya. Loh, sekarang kan banyak toh yang saya musisi-musisi yang mana kajian daripada musik, isi daripada lagu-lagunya itu religi lah. Iya. Banyak enggak? Banyak. Contoh sholawatan. Kalau enggak isiannya ini ingat kepada Allah. Terus garis bawahnya, kalau saya menggaris bawahi gini, orang main musik itu asalkan ingat waktunya sholat, waktunya ngaji, tak masalah kalau saya. Yang penting apa yang menjadi kewajibannya nggak tertinggalkan. Gitu. Kalau udah, saya sekarang nggak main musik, tapi apa yang menjadi kewajibannya selalu ditinggalkan. Yo tak nggak pantas, itu dia nggak pas toh. Kalau saya mana simpel aja. Simpel aja, apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu saya kalau dipaksa nggak bisa, ditekan apalagi. Ya enggak, dipaksa, ditekan nggak bisa. Makanya bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan anak-anak muda zaman sekarang. Oh, anak muda zaman sekarang sukanya dengan musik. Kita kumpulkan pelan-pelan mulai musik. Gitu loh, itu kan suatu trik kita juga. Suatu trik kita juga. Gitu loh bro. Saya sekarang gantian. Udah paham belum ini? Sama. Sekarang gantian selawatan. Apa ya? Selawatan atau apa ini? Nyoba dulu. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Istimewa. Lain waktu bisa saya undang. Wah, alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Sami-sami. Jangan dibawa pulang. Nanti saya kira Pak ya lupa gitu. Ini lagi. Nanti kalau udah bisa, saya bisa bilang kita kasih ya. Syukur itu mau dibawa pulang enggak apa-apa. Tapi itu bukan punya saya.